Living in Harmony bersama Master Felix Andrian. Halo, ketemu lagi dengan saya di acara Living in Harmony bersama saya Master Felix Andrian. Di video kali ini saya akan masih membahas mengenai pintu. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan bahwa bagaimana dengan pintu kamar? Apakah ada efek? Salah satu topik yang mungkin cukup ramai dibicarakan itu adalah ketika posisi pintu kamar berjejer 3. Jadi di satu rumah bisa jadi ada satu kamar yang berderet, kamar yang berderet itu kebetulan saling bersebelahan, dan jumlahnya biasanya yang menjadi masalah adalah ketika berjumlah 3 kamar yang berderet atau lebih. Nah, apa yang terjadi dengan kamar yang berderet ini? Banyak orang ramai membicarakan bahwa seseorang yang tinggal di kamar yang tengah, artinya kamar tersebut berada diapit oleh 2 kamar lainnya dan pintunya itu saling berjejer dalam satu bidang yang sama. Nah, kamar yang tengah itu dipercaya bahwa orang yang tinggal di kamar yang tengah itu bisa membawa bad luck atau nasib buruk. Terlebih lagi apabila kamar yang tengah itu dihuni oleh seorang anak wanita. Nah, ini yang sering menjadi masalah, dianggapnya bahwa mereka yang tinggal di kamar tengah tersebut itu akan cenderung sulit mendapatkan jodoh katanya. Apakah benar seperti itu? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bahwa apa sih yang terjadi dengan kamar yang tengah tersebut. Kita bisa melihat bahwa kamar yang tengah itu memang terasa seperti terjepit di antara 2 kamar. Dan apakah betul efeknya bisa menyebabkan seseorang itu mengalami nasib buruk atau sulit mendapatkan jodoh? Jawabannya adalah benar. Bisa benar, bisa salah sih sebetulnya Tapi bisa benar. Kenapa bisa benar? Karena apabila kita lihat dalam ilmu arsitektur pun kita bisa melihat bahwa kondisi kamar yang berada di tengah itu kemungkinan besar, apalagi di kota besar saat ini, seperti saat ini di mana lahan sudah semakin sempit, sulit untuk mendapatkan lahan-lahan yang besar karena harga sudah cukup mahal. Otomatis bangunan itu akan dibangun secara full, karena lahannya kecil, berarti bangunannya sebisa mungkin sebesar mungkin atau seluas mungkin, karena supaya bisa mendapatkan luasan bangunan yang cukup. Nah, pada saat kita membangun berjejeran dengan tetangga kita dan akhirnya bangunan kita saling menempel dengan bangunan tetangga, kita bisa membayangkan bahwa apabila kamar kita ada yang berderet 3 dan satu adalah kamar yang memiliki jendela ke arah depan atau ke arah tampak muka, lalu yang satunya yang di belakang itu menghadap ke taman belakang, biasanya kamar yang tengah, karena dia tidak mendapatkan jendela atau bukaan, akhirnya bukaan itu hanya bisa dibuka ke arah dalam, dimana posisinya tentunya flow angin di sana dan pencahayaan kurang baik. Nah, pada saat kondisi seperti itu, kita bisa menyebutkan bahwa aturan yang tadi disebutkan, di mana kamar yang berada di tengah itu bisa membawa nasib yang buruk, itu mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena suatu kamar itu pasti kita tinggal di satu kamar tersebut selama minimal antara 6 sampai 8 jam sehari, itu minimal. Karena kita biasanya tidur sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, bayangkan apabila kita berada di satu kamar yang diapit oleh 2 kamar yang lainnya, dan dia tidak memiliki ventilasi secara langsung keluar, itu tentunya akan sumpek. Kamar tersebut akan kemungkinan sumpek, kemungkinan juga dia akan lembab. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan ventilasi yang tidak baik dan menyebabkan kamar tersebut menjadi tidak nyaman. Apabila kamar tidak nyaman, otomatis orang yang tidur di situ pun akan merasa tidak nyaman pula. Dengan kondisi yang tidak nyaman, pada saat kita tidur,
itu biasanya banyak sekali gangguan, di mana misalkan oksigen yang kurang. Ya pada saat kita tidur sebetulnya kita membutuhkan asupan oksigen yang cukup. Karena untuk apa? Untuk recovery tubuh. Ya pada saat kita tidur itu, pada saat kita istirahat, tubuh kita recovery. Sel-sel tubuh yang rusak itu akan diganti pada saat kita tidur. Nah, apa yang terjadi apabila oksigen yang kita dapatkan itu kurang? Otomatis tubuh kita tidak bisa meregenerasi sel dengan baik ya. Nah, disitulah dimana orang tersebut mungkin sakit-sakitan, orang tersebut mungkin menjadi lesu ya. Ketika bangun itu biasanya tidak bisa merasakan kesegaran. Seharusnya kan pada saat kita bangun tidur kita fresh, kita menjadi refresh kembali ya. Nah, apa yang terjadi pada mereka-mereka yang tinggal di kamar tengah tersebut? Jadi bukan berarti bahwa kita tinggal di kamar yang tengah itu ada jepitan tekanan ya atau apa yang berada dari kiri dan kanan, di mana penghuni kanan dan penghuni kiri itu istilahnya merebut energi. Ya mungkin secara kondisi disebut merebut energi. Kenapa? Karena kamar yang kiri dan kanan itu atau depan dan belakang itu akan cenderung mendapatkan cahaya dan ventilasi yang baik ya. Artinya yang di tengah itu nggak kebagian. Nah, disitulah kondisi yang menyebabkan energinya tidak baik ya. Lalu bagaimana dengan kelembaban? Kelembaban yang terlalu tinggi pun itu sama ya. Akhirnya dinding menjadi berjamur, begitu kita masuk ke dalam kamar tersebut juga menjadi bau ya. Otomatis orang yang tinggal di kamar seperti itu akan merasa sangat tidak nyaman, kemungkinan mudah sakit. Dan juga apabila yang tinggal, kita bayangkan yang tinggal misalkan di situ, jangankan anak wanita ya, anak pria pun sama ya, mungkin akan sulit mendapatkan jodoh. Karena kenapa? Karena ya tampilan wajah mungkin akan kusam ya, dimana wajahnya akan selalu terasa tidak sehat ya, karena memang tubuhnya tidak sehat. Maka bagaimana si orang tersebut bisa menarik ya? Bagaimana dia bisa tampil menarik? Karena begitu dia keluar dari kamarnya tidur tidak benar, nah besoknya dia keluar rumah ya otomatis tidak segar, tampilannya tidak segar ya. Nah disitulah kemungkinan itu muncul ya, mungkin saja jadi orang tersebut tidak dipilih oleh orang lain karena tampilannya kuyu ya, tampilannya kusut. Nah bagaimana bisa mudah mendapatkan jodoh ya. Nah disitulah sebenarnya permasalahannya teman-teman. Nah lalu apakah solusinya? Solusinya sebenarnya jadi apakah semua kamar yang posisinya berada di tengah dan ada 3 pintu berderet itu akan mengalami hal yang sama? Belum tentu. Kembali lagi ke desain bangunannya. Apabila kondisi bangunannya, bangunan kita dengan bangunan tetangga itu memiliki jarak dan memiliki ada taman di belakangnya, otomatis kamar yang tengah pun masih tetap bisa mendapatkan cahaya dan ventilasi yang cukup. Nah, disitulah kondisinya di mana orang tersebut ya tadi analisa tersebut atau aturan tersebut itu tidak berlaku ya. Karena ya kondisinya tetap segar, tetap sehat, kamarnya tetap oke ya. Nah, di situ yang membedakan ya. Jadi kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan dengan terlalu cepat bahwa kalau ada 3 kamar berderet, ada 3 pintu berjejer, itu pasti yang tengah itu akan mengalami masalah. Belum tentu. Jadi kita lihat dulu situasinya, kita lihat dulu kondisinya. Hal tersebut belum tentu terjadi ya. Lalu bagaimana dengan kamar-kamar yang sudah terlanjur posisinya terjepit seperti kondisi yang pertama tadi, di mana sudah tidak ada ventilasi, tidak ada pencahayaan? Otomatis desainlah yang harus muncul di sana ya, solusi desain. Apa solusinya? Pertama mungkin kita bisa menempatkan exhaust fan ya, karena sekarang sudah ada teknologi di mana kita bisa membuat sirkulasi udara di kamar tersebut menjadi lebih baik ya. Kita menggunakan exhaust fan atau mungkin juga bisa menggunakan peralatan-peralatan elektronik lainnya ya. Sekarang cukup banyak dijual di luaran sana, di mana seperti alat-alat dehumidifier dan hal seperti itu ya, itu bisa membantu memperbaiki kualitas kamar yang kurang sehat ya. Lalu bisa juga kita membuat skylight. Skylight itu apa? Skylight itu mungkin kalau ini bisa terjadi kalau bangunannya 1 lantai atau posisi kamarnya berada di lantai 2, di mana atasnya langsung bertemu dengan atap atau genting. Nah, kita bisa mengganti bahan genting kita atau bahan atap kita menggunakan bahan-bahan transparan.
sehingga ada cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut pada saat pagi hari, sehingga kelembabannya cukup terjaga, tidak terlalu lembab, dan juga ventilasi kita bisa menggunakan ventilasi bantuan dengan mekanis ya. Nah, tadi bisa dengan exhaust, dengan kalau AC itu belum tentu bisa membantu. Karena apa? Karena AC itu hanya memutarkan udara yang berada di dalam ruangan, kecuali kita bisa memasukkan fresh air dari luar ke dalam ruangan tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk mereka yang memiliki kamar yang kejepit di tengah, atau mungkin teman-teman ada yang mau memilih posisi kamar kos-kosan nih ya, dilihat dulu ventilasinya ya. Apakah ada ventilasinya, apakah ada pencahayaannya. Selama ventilasi itu ada, ya kebayang ya kalau kamar kos-kosan tuh berderetnya bukan cuma 3 pintu lagi loh. Bisa mungkin 5 atau 10 kamar berderet ya. Nah, tapi selama setiap kamar tersebut memiliki ventilasi yang baik, memiliki pencahayaan yang baik, itu tidak masalah. Jadi jangan terlalu takut, itu bisa diatasi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini mengenai 3 pintu berderet ya, di mana yang tengah itu akan mengalami hal yang buruk, itu belum tentu terjadi dan juga bisa kita selesaikan dengan beberapa tips yang tadi saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya ya. Nanti apabila ada topik-topik berikutnya, tentunya teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komen di bawah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Telah Anda ikuti Living in Harmony bersama Master Felix Andrian. Saksikan kembali episode-episode lainnya.